Ya, oke, selamat datang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di banyak kali, banyak kali kali ini. Terus, ya itu masyarakat dan pemerintahan Rusia untuk UTS. Ya, sebentar. Ya, berikut adalah materi yang akan kami bahas. Pertama yang Pak Oji terlebih dahulu, itu definisi berapa istilah, terus plutokrasi versus oligarki, terus ada istilah polibios, dan macam-macam sistem pemerintahan, terus hubungan Naruto-Flash, itu rakyat dengan pemimpin atau kekuasaan, terus lembaga-lembaga negara Rusia. Silakan dijelaskan, Satya, kalau tidak salah. Oke, baik. Kita mulai dengan definisi-definisi istilah yang kemungkinan besar bisa muncul dalam ujian Bapak Fahru Roji. Nah, pertama ada komunalisme yang berartinya itu masyarakat harus didasarkan pada kepentingan kolektif bersama daripada individu. Nah, ini sangat mencerminkan budaya Indonesia juga, di mana ada budaya gotong royong dan nilai-nilai kolektif yang ada. Terus ada contoh nyatanya juga budaya desa dan kerja bakti. Nah, terus ada individualisme di mana kebebasan dan kepentingan itu di individu diprioritaskan. Jadi individualisme itu gagasan bahwa kebebasan berpikir dan bertindak untuk setiap orang itu merupakan kualitas paling penting dalam sebuah masyarakat daripada usaha atau tanggung jawab bersama. Biasanya nilai-nilai individualis ini lebih kuat di negara-negara barat dibanding negara-negara timur seperti Indonesia. Nah, sini juga ada contoh nyatanya di mana mandiri secara finansial atau tidak ikut dalam urusan orang lain itu merupakan contoh contoh dari individualisme. Nah, kemudian ada liberalisme. Nah, konsep liberalisme ini sering dipakai dalam konteks politik di mana ini merupakan ideologi yang menekankan kebebasan individu dan perlindungan dari kekuasaan yang berlebihan. Nah, liberalisme ini bisa dipraktekkan dalam hal-hal seperti kebebasan berpolitik atau kebebasan ekonomi atau sosial yang sudah dicontohkan, di mana pasar bebas melambangkan ekonomi yang terdapat minimnya kendali negara. Kemudian ada sosialisme. Jadi sosialisme itu menekankan kesejahteraan bersama dan peran negara atau masyarakat dalam ekonomi. Sebenarnya konsep sosialisme itu lumayan luas, bisa mencakup banyak hal, di mana banyak tokoh-tokoh pakai kata sosialisme, tapi cara definisi mereka itu berbeda-beda. Tapi kita bisa lihat ada contoh-contoh sosialisme yang sudah dipraktekkan, di mana ada bentuk radikal yang diterapkan pada Uni Soviet. Ya, di sistem itu means of production atau alat-alat produksi seperti pabrik dan lain-lainnya yang digunakan untuk memproduksi barang dikendalikan oleh negara, sedangkan ada bentuk moderat di Eropa, selebihnya di negara-negara Skandinavia seperti Norwegia dan Swedia, di mana pemerintah tidak mengendalikan semuanya, namun ada sistem progressive taxation atau pajak yang menargetkan top 1% atau orang-orang terkaya. Selanjutnya, nah, kemudian dari sosialisme ada kebalikannya, ada lawannya, yaitu sistem kapitalis. Sistem kapitalisme ini menurut para ahli, terutama ahli teori non-Marxian, mereka menilai kapitalisme sebagai sistem pencarian keuntungan atau sistem di mana bisnis
dan kekayaan dimiliki oleh individu atau swasta. Jadi bukan negara yang mengendali. Nah, ada contoh penerapannya di mana perusahaan swasta dan praktek-praktek investasi itu diterapkan. Berbeda dengan sistem sosialisme di mana negara mengendalikan semuanya. Kemudian ada kelas menengah yang definisinya sudah mungkin banyak yang sudah tahu, yaitu kelas di antara yang miskin dan yang kaya, di mana penghasilan mereka stabil. Nah, biasanya mereka mencakup guru atau pegawai atau manajer. Terus yang terakhir, ini mungkin akan penting untuk ujian-ujian PAUJ, yaitu intelijensia, yang merupakan kelompok terdidik yang mempengaruhi ide-ide masyarakat. Nah, ini juga penting di Rusia, di mana intelijensia itu, walaupun mereka bukan mayoritas populasi, mereka merepresentasikan sebuah kalangan masyarakat yang benar-benar terdidik sehingga mereka bisa membuat gerakan-gerakan seperti gerakan Narodnik atau bahkan gerakan Bolshevik. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian ada kata Raznochinsky yang berasal dari kata razen atau akar, terus o sebagai sufiks, chin sebagai akar, dan its sebagai sufiksnya. Nah, razennya sendiri itu artinya berbagai, sedangkan chin artinya kalangan. Nah, gerakan revolusi pada abad ke-19 itu selebihnya berasal dari berbagai kalangan. Ya, kalangannya itu bisa bervariasi dari pedagang maupun tokoh agama dan berbagai kelas-kelas di masyarakat pada saat itu. Kemudian ada konsep neoslavofil, di mana ini merupakan suatu kelompok intelijensia yang menolak adaptasi budaya Barat kepada Rusia, di mana budaya Barat justru bagi mereka menghilangkan akar-akar budaya Rusia. Makanya mereka harus mempertahankan budaya budaya Rusia yang aslinya, tidak terpengaruh oleh Barat. Untuk konteks lebih lanjut akan dibahas nanti. Terus selanjutnya ada Westernizer atau Zapatniki yang merupakan kelompok intelijensi yang melihat bahwa Rusia itu kalau mau maju harus melihat negara-negara Barat. Oke, selanjutnya. Kemudian di materi PAOJ itu ada berbagai definisi yang lainnya juga. Nah, ini penting juga, di mana ada perbedaan antara plutokrasi dan oligarki. Nah, plutokrasi itu secara spesifik, jika kita definisikan itu, merupakan sistem di mana kekuasaan politik itu dikendalikan oleh orang-orang yang sangat kaya. Contohnya pada saat tahun 90-an, Rusia itu dikuasai oleh banyak orang-orang kaya. Sehingga kuasa pemerintah sipil saat itu sangat tergantung kepada orang-orang terkaya di Rusia pada saat itu. Namun ada juga sistem oligarki. Nah, plutokrasi itu sebenarnya merupakan bentuk dari oligarki. Tapi tidak semua oligarki itu merupakan plutokrasi. Ada oligarki yang dikendalikan bukan oleh orang-orang kaya, tetapi bisa juga dikendalikan oleh kelompok militer. Nah, di sini ada perbedaan pentingnya di mana plutokrasi itu merupakan kuasa atas orang kaya, sedangkan oligarki itu kuasa atas oleh kelompok kecil yang bisa mencakup semuanya, bisa mencakup militer atau kelompok tertentu, bahkan bisa mencakup partai-partai politik yang mempunyai agenda tersebut. Oke, selanjutnya. Kemudian ada konsep polibios, bahwa pemerintah-pemerintahan di segala dunia, mungkin di seluruh dunia,
suka ada pergerakan siklik atau ada prosesnya sendiri. Jadi pemerintah itu tidak selalu selamanya menjadi demokrasi atau selamanya menjadi otoriter. Justru ada cycle-nya sendiri. Nah, itu yang dianalisa oleh Polybios itu, Ebers itu dia menganalisa Yunani kuno. Jadi ada konsep Polybios di ter- yang sudah diteorikan secara umum, di mana monarki yang awalnya baik justru bisa berubah menjadi tirani atau bentuk pemerintahan yang mengopresi. Namun monarki itu bisa digulingkan dan diganti oleh aristokrasi. Tapi aristokrasi tersebut bisa membusuk menjadi oligarki yang akhirnya ujung-ujungnya digantikan oleh demokrasi. Nah, walaupun udah sampai demokrasi, tidak berhenti di situ. Karena demokrasi sendiri sistemnya bisa tidak stabil karena ada adanya kekacauan yang disebabkan oleh mob rule atau kuasa oleh massa, di mana massa sendiri tidak tidak sepenuhnya bisa memerintah secara stabil selamanya. Dan karena massa ujung-ujungnya tidak dipercaya untuk memerintah karena adanya kekacauan, nah bisa balik lagi menjadi monarki karena monarki itu menurut menurut masyarakat merupakan sistem yang paling aman dibanding demokrasi yang tidak stabil. Begitu untuk konsep Polybius secara dasar. Selanjutnya, nah konsep Polybius itu justru kita bisa observasi sama analisa di Rusia, di mana sistem monarki itu yang awalnya dari kekaisaran itu berubah jadi tirani pada masa Nicholas kedua, di mana monarki makin otoriter dan justru tidak responsif terhadap krisis. Nah, monarki itu digulingkan pada Revolusi Februari sehingga tercipta pemerintah yang demokrasi. Nah, walaupun pemerintahnya demokratis pada tahun 1917, pada saat itu, pada saat Revolusi Februari, justru sistem demokrasi yang diterapkan itu tidak stabil sehingga ada kelompok Bolshevik yang mengambil alih kekuasaan di bawah Vladimir Lenin. Nah, si Vladimir Lenin ini justru menerapkan sistem yang mirip dengan oligarki, tetapi oligarki ini dikuasai oleh elit-elit revolusioner yang berasal dari partai Bolshevik, di mana ia mempunyai konsep Vanguard Party. Nah, konsep Vanguard Party ini secara teori itu ada partai pelopor dari kalangan-kalangan yang teredukasi di masyarakat itu yang berkuasa. Tetapi elit revolusioner ini bisa jadi tirani juga, suatu kelompok yang menindas, terutama setelah meninggalnya Vladimir Lenin, Joseph Stalin yang naik, sehingga elit-elit revolusioner ini justru menjadi alat penindasan oleh Joseph Stalin. Nah, tapi setelah kematian Joseph Stalin, kekuasaan kembali ke elit-elit partai seperti pada saat Lenin. Karena yang pas masa Stalin itu Stalin yang memegang monopoli kekuasaan. Tapi setelah Stalin meninggal dan digantikan oleh Nikita Khrushchev, itu muncul oligarki partai di mana partai yang berkuasa. Nah, tapi kekuasaan partai ini justru melemah sehingga berujung-ujungnya dengan runtuhnya Uni Soviet. Nah, pada saat tahun 90-an yang muncul itu sistem demokrasi terbatas. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, walaupun sistemnya dalam dalam kertas on paper secara teori seharusnya demokratis, namun sistem itu justru dikuasai oleh berbagai oligark-oligark yang membentuk plutokrasi, sehingga muncul tokoh Vladimir Putin yang ingin mengkonsolidasikan semua kekuasaan kepada strongman atau uh,
suatu figur yang kuat yang mampu bisa menyelamatkan negara dari kekacauan. Oke, next. Nah, kemudian ada sistem pemerintahan di mana kita bisa observasi ada tiga sistem pemerintahan. Yang pertama yang kita familiar itu sistem presidensial, di mana presiden sendiri itu dipilih oleh rakyat dan kekuasaan eksekutif dan legislatif itu dipisah. Contohnya kita bisa observasi sendiri di Indonesia, di mana kita memilih presiden kita, terus di Amerika Serikat juga serupa, dan di Brasil. Namun ada juga sistem parlementer, di mana pedang, di mana kekuatan eksekutif dan legislatif itu disatukan, dan yang memimpin itu berasal dari parlemen. Nah, biasanya sistem ini diterapkan di negara-negara yang ada rajanya, tetapi yang berkuasa atau memerintah itu parlemen. Contohnya di Inggris atau di Jepang, atau ada sistem republik juga di mana presiden itu sebagai sekedar kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Sehingga yang berkuasa itu tetap perdana menteri. Seperti yang kita bisa lihat di Jerman. Terus yang terakhir ada sistem absolutisme, di mana satu penguasa itu memiliki kekuasaan penuh tanpa batasan hukum. Jadi tidak ada konstitusi yang melimit atau membatasi kekuasaan raja atau diktator. Nah, contoh yang kita bisa lihat itu monarki absolut yang diterapkan pada Prancis sebelum revolusi 1789. Yang pada saat revolusi itu mereka pada potong-potong leher. Terus Kekaisaran Rusia sebelum revolusi 1905, atau Arab Saudi sekarang yang justru sistemnya itu merupakan salah satu sistem monarki absolut yang masih eksis atau masih bisa bertahan hingga sekarang. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke. Bang Andra. Ya, makasih banyak Setia atas penjelasannya. Ya, mohon maaf ini daerah saya sedang petir, badai petir ya, makanya agak berisik. Oke ya, saya akan menjelaskan terkait hubungan Narot atau rakyat dengan ulas kekuasaan dan penjelasan terkait doktrinnya. Oke, jadi rakyat Rusia itu melihat negara sebagai sesuatu yang lebih tinggi. Artinya itu rakyat harus patuh. Nah, patuh misal kepada penguasa gitu. Jadi tidak bisa diganggu gugat itu segala macam kebijakannya gitu, segala macam perintahnya. Dan pemimpin itu atau penguasa dianggap sebagai manifestasi atau perwujudan dari titisan Tuhan atau orang suci. Nah, inilah agama berperan besar dalam melegitimasi kekuasaan. Itu memperkuat kepatuhan rakyat pada pemimpinnya yang berujung pada absolutisme. Jadi segala perintah yang atau kebijakan yang dibuat oleh penguasa atau raja itu harus dipatuhi, diikuti. Terus penguasa itu berperan untuk menertibkan rakyatnya. Jadi daerah-daerah yang di pelosok-pelosok sana, di pinggiran gitu, itu dia kacau, chaos. Jadi tanpa penguasa, masyarakat itu chaos atau kacau. Terus terdapat juga konsep Naruto ini dalam doktrin yang diusungkan oleh Warov. Itu ada pertama Samudjiro Javi, teokrasi sama dengan penguasa, sama dengan artinya penguasa itu Pravoslavi, ortodoksi atau agama, Kristen Ortodoks, dan Narodnas, rakyat artinya. Jadi tiga ini harus dipertahankan ini sebagai pilar utama gitu maksudnya. Tanpa salah satu dari ketiganya itu negara bisa hilang. Jadi dijadikan sebagai semacam harga mati bagi pemerintahan kala itu pada periode Tsar Nicholas pertama. Ya, begitu saja dari saya singkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh ya Kinanti. Singkat saja ya. Makasih.
Oke, baik. Sekarang ini adalah lembaga-lembaga negara Rusia. Yang pertama adalah VC. VC itu majelis yang berfungsi sebagai dewan rakyat pada suku-suku Slavia di era Rus kuno. Mereka itu tugasnya itu membicarakan dan memutuskan permasalahan penting yang dihadapi kota atau kepangeranan. Terus kemudian ada Zemski Sobor yang merupakan majelis perwakilan rakyat yang direpresentasi oleh tiga kelas yaitu kaum bangsawan, kaum agamawan yang biasanya itu adalah patriark atau metropolit. Metropolit itu seperti uskup gitu dan representasi orang biasa yang umumnya berupa saudagar atau merchant. Kemudian ada Supreme Soviet. Mereka ini merupakan majelis perwakilan rakyat badan legislatif dan otoritas negara tertinggi di Uni Soviet. Kemudian ada Majelis Federasi atau Soviet Federasi yang merupakan majelis tinggi dalam sistem bikameral Majelis Federal Rusia. Mereka itu fungsinya adalah meninjau undang-undang. Terus yang terakhir ada Duma atau majelis rendah yang dalam sistem bikameral Majelis Federal Rusia. Mereka itu fungsinya adalah membuat undang-undang. Next. Oke, selanjutnya ke polemik Slopovel dan Zapadniki. Oke, selanjutnya. Oke, jadinya gimana sih asal-usul Slopovel dan Zapotnik? Slopovel yang pro Rusia Timur dan Zapotnik itu pro Barat. Jadinya polemik ini dipicu dari Tsar Alexander II pada tahun 1860-an. Nah, polemik ini dipicu oleh pengaruh Barat yang berkembang semakin kuat pada saat itu. Hal yang mendasarinya Slavofil ini adalah ingin mempertahankan Rusia dengan nilai ketimurannya atau mempertahankan nilai tradisionalnya dengan menganggap budaya Barat bisa merusak tatanan nilai yang sudah ada. Untuk sedangkan Zapatnik ini berpandangan bahwasanya budaya Barat bisa merevitalisasi dan mengembangkan segala aspek yang ada di Rusia. Zapatniki memiliki pandangan bahwasanya budaya dan pengaruh Barat digunakan untuk mengejar ketinggalan Rusia terhadap Barat. Terus untuk orientasinya itu Slavofil itu memiliki tendensi untuk mempertahankan budaya dan budaya dan bangsa Slavik dan sedangkan Zapadnik itu untuk lebih ke mengadopsi budaya Barat untuk bisa diterapkan di Rusia. Selanjutnya untuk ini, oke, untuk tokoh-tokohnya ini eh, pertama untuk Slavofil ada the founding fathers-nya atau pendiri utamanya yaitu Alexei Hamayakov. Nah, kalau Hamayakov ini dikarenakan dia itu sangat menentang ajaran Katolik sama Protestan pada Barat dikarenakan pada saat itu sangat apa ya lebih bisa dibilang kalau Ortodoks di Rusia tuh lebih menganut ini apa ya nilai sosialisme sedangkan kalau di Katolik waktu pas zaman era apa ya Eropa kegelapan tuh sangat iya gitu lah. Untuk selanjutnya ada di masih pendiri umum itu si Ivan Kriyevsky. Nah kalau Ivan Kriyevsky itu mengkritik rasionalisme Barat bahwasanya dia menganggap kalau logikanya pemikiran logika Barat tuh bisa merusak keutuhan jiwa seseorang. Nah selanjutnya ada penerus. Untuk penerusnya itu ada Ivan Aksakov. Nah, kalau Ivan Aksakov itu dia lebih kenapa dia Slavofil karena dia itu sangat panslaviasme. Terus untuk Yuri Samarin dia masih dari penerus. Dia itu kenapa sih dia dia itu Slavofil kalau dia itu karena Mir atau Komune Party sebagai model sosial yang berdasarkan kerjasama bukan kompetisi. Dan terakhir pelopornya itu Nikolai Karamzin. Nah, jadinya dari karyanya itu The History of Russian State dia memberikan gambaran bahwasannya dia itu lebih apa ya dia itu membela autokrasi dan tradisi Rusia sebagai elemen menjaga stabilitas bangsa Slavik. Jadinya Slavofil itu diambil dari glorifikasi Karamzin terhadap masa lalu Rusia sebelum era Peter the Great. Nah, untuk ini Zapatnikik ada Vysrelens Belinsky, jadinya dia itu
percaya bahwasanya Rusia ini harus mendapatkan masa pencerahan kayak Eropa Barat dikarenakan untuk keluar dari apa ya, keluar dari ketinggalannya gitu. Nah, selanjutnya ada Alexander Herzen. Kalau Alexander Herzen bisa dibilang dia itu tengah-tengah. Kenapa? Dikarenakan dia itu nggak terlalu pro juga dengan Slavofil, tapi dia juga tidak sangat radikal sekali terhadap Zapotnik. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena dia itu eh, menganggap bahwasanya nilai sosialisme pada Rusia itu cukup apa ya, cukup bagus dikarenakan itu komunitas petaninya dia itu jadinya ingin menggabungkan budaya Barat dan budaya Rusia Timur. Dan selanjutnya Ivan Turgenev, nah dia ini jadinya ada salah satu sastrawan Rusia yang cukup terkenal. Nah menurut Turgenev tuh jadinya dia itu kan liberal moderat dan dia juga sangat mencintai Eropa dan dia juga percaya bahwasanya Rusia harus menjadi bangsa yang beradab dan tertindik seperti standar Barat seperti itu. Lanjut Ya, oke. Sebelum lanjut ke materi Pak Arcel, ada yang ingin ditanyakan? untuk materi Pak Uja ada yang Ya, ingin silakan ditanyakan. tanya apa Pak saja Oji maksudnya. untuk materi Pak Uji sebelum kita masuk Pak Acil. Mungkin kalau misalnya masih ada yang bingung, masih ada yang tanya-tanya, ini apa ya artinya? Yang belum kebahas, yang mungkin bakal keluar di ujian Pak Uji nanti. Jadi kira-kira ada? Sebentar, Richard. Oh, oke. Dilanjutkan dulu. Oke, terima kasih. S ini siapa ya? Namanya masih gitu. Bukan nama asli. Ya, sebentar. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Oke, untuk materi Pak Arcel ada berbeda sedikit dari Pak Oji. Mungkin ya lebih ke teoritis lah. Tuh. Terus ada tambah-tambahan lainnya. Seperti kelas menengah, lembaga-lembaga negara Rusia, tapi yang Duma 1 sampai 4 itu. Terus ada semacam faksi. Oke, lanjut ke teori, masuk ke teori terlebih dahulu terkait pemisahan atau pembagian kekuasaan. Ini saya kutip dari 2 artikel ilmiah. Ini di bawah ada itu kutipannya. Ya, jadi konsep pembagian kekuasaan atau separation of powers itu diusungkan oleh Aristoteles. Itu seorang filsuf Yunani kuno. Dalam karyanya yang berjudul The Politics, membagi kekuasaan jadi 3 ya, seperti yang diterapkan di Indonesia ini, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tapi oleh John Locke itu dilanjutkan lagi konsepnya, tapi bedanya itu beliau, Pak John Locke ini pakai federatif, istilah federatif untuk yang judicial itu. Nah, beliau menyatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan itu dapat diatasi dengan membatasi. Ya, jadi ya keduanya sama lah gitu, bahwa eh, kekuasaan itu tidak dapat dilakukan atau di apa di abuse lah istilahnya. Power itu tidak boleh di abuse, makanya kekuasaan itu dibatasi menjadi 3. Itu legislatif, pembuat undang-undang, eksekutif yang melaksanakannya, yudikatif yang semacam menertibkannya lah. Oke, lanjut ke rakyat dan penguasa. Sebentar. Ini selanjutnya siapa ya?
Oke, kalau ini saya saja. Jadi kalau rakyat itu, penguasa itu termasuk eh, pemimpin rakyat atau proletar, terus pelindung ideologi atau pejuang ideologi istilahnya, panglima, militer, pengatur birokrasi, yang punya lahan atau mengatur lahan atau tanah gitu, terus tokoh revolusi. Terus kalau rakyat itu seperti anggota politbiro, birokrat, anggota-anggota partai, akademisi, birokrat, seniman, buruh, atau petani, peasant gitu. Oke, berikut strukturnya antara hubungan antara penguasa dan rakyat. Jadi petani dan rakyat itu mengharapkan semacam kesetiaan dan dukungan militer atau protection, perlindungan ke tentara, terus tentara ke penguasa lemah ke penguasa kuat, dan terakhir penguasa kuat ke SAR. Sedangkan kebalikannya, SAR itu menyediakan lahan dan perlindungan ke penguasa kuat ke lemah, tentara, dan tentara ke petani dan rakyat. Ya, ini partai struktur kekuasaan Partai Komunis Uni Soviet itu Politbiro, anggota PKUS, akademisi seniman dan tenaga kerja. Oke, ini ada yang ingin dijelasin nggak? Ada yang tambahin kok? Soalnya saya kurang ngerti nih. Satya bisa tambahin nggak atau yang lain? Mungkin untuk sistem struktur kekuasaan Sekjen Partai Komunis Uni Soviet itu sistemnya ber- berbeda dengan negara lain di mana sistem Partai Komunis Uni Soviet ini menerapkan suatu prinsip di mana mereka menggunakan prinsip collective leadership. Jadi seperti yang kita bisa lihat, nah ada politbironya di mana walaupun secara obvious kita bisa melihat bahwa je- eh, General Secretary atau sekretaris umum itu merupakan pemimpin, itu dia tidak sepenuhnya memegang kekuasaan, tidak seperti presiden, di mana masih ada cabang-cabang yang lainnya seperti premier atau berbagai eh, sis- berbagai jabatan-jabatan yang mau nggak mau si sekretaris umum ini atau general secretary ini harus kompromi atau bekerja sama dengan cabangan-cabangan lainnya. Nah, mungkin untuk masa Stalin itu berbeda, di mana Stalin pada saat itu memegang jabatan-jabatan sekretaris umum dan premier sekaligus. Jadi pada masa Stalin mungkin strukturnya sama sekali berbeda daripada struktur umum yang ada di ini, di sistem Partai Komunis Uni Soviet. Nah, untuk sistemnya itu sebagai partai komunis atau negara komunis itu, saya tadi sudah menjelaskan tentang sistem Vanguard Party, di mana harus ada satu partai, yaitu partai pelopor atau Vanguard Party yang berkuasa sebagai representasi dari kelas proletar. Nah, dalam sistem Vanguard Party ini memang ada pemilu, pemilihan-pemilihan umum untuk Partai Komunis Uni Soviet secara spesifik kepada sistem Verkhovny Soviet yang tadi sudah dijelaskan di lembaga-lembaga Soviet atau lembaga-lembaga Rusia. Itu biasanya pemilu-pemilu pada pada saat itu untuk memilih perwakilan untuk Verkhovny Soviet itu hanya didominasi oleh Partai Komunis. Jadi optionnya ada Partai Komunis atau kandidat independen. Begitu. Berarti kekuasaan yang dipegang oleh pekerja dan cabang-cabang bawahan Partai Komunis ini justru mereka tidak punya pilihan lain selain Partai Komunis atau kandidat-kandidat independen atau non-partai yang diresmikan oleh negara. Jadi untuk akademisi atau seniman masih istilahnya masih ter, terkendali oleh Partai Komunis di atasnya. Especially pada masa
Stalin, di mana ada konsep realisme sosialis yang di mana akademisi dan seniman, terutama seniman sih, seniman itu harus memproduksi karya-karya seni itu dalam konteks yang merepresentasikan sosialisme, sehingga karya-karya lain itu dilarang. Nah, untuk realisme sosialis juga ada tambahnya itu, di mana ada masa Zhdanovshina, di mana di Zhdanovshina itu ada kampanye terhadap budaya-budaya yang disebut sebagai budaya bourgeois, sehingga seniman itu walaupun direpresentasikan dalam kekuasaan Partai Komunis Uni Soviet, masih dikendalikan oleh partai di atasnya. Begitu juga dengan petani dan pekerja yang saya sudah sebutkan sebelumnya, hanya bisa memilih anggota-anggota Verkhovny Soviet dari Partai Komunis. Begitu untuk penjelasan saya. Oke, terima kasih banyak Satya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kinanti. Oke, baik. Jadi yang sekarang adalah kelas menengah di Rusia atau Russia's Middle Class. Ini dulu pernah agak didalami di dalam kelas Pak Archel kami ya di 2025. Yang pertama, di kelas menengah di Rusia ini mereka kayak memiliki sebuah perdebatan gitu ya, kayak argumen itu mereka ada 4. Yang pertama adalah sebuah kelas menengah di Rusia ada dan sedang berkembang. Yang kedua adalah sebuah kelas menengah di Rusia ada, namun masih berada di tahap embrionik atau kayak early stage gitu ya. Yang ketiga, Rusia tidak memiliki kelas menengah sama sekali. Dan yang keempat adalah Rusia memiliki kelas menengah, namun kelas menengah tersebut miskin. Bisa di next? Jadi ini ada penjelasan dari keempat argumen tersebut. Yang pertama adalah Rusia memiliki kelas menengah dan sedang berkembang. Dan argumen ini disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi yang pertama adalah sosiolog dan Institut Penelitian Rusia menetapkan kemunculan middle class ini pada tahun pertengahan 1990-an. Jadi kelas menengah terdiri dari 20% dari populasi Rusia yang Pak Arsul telah jelaskan itu kayak mencakup sekitar 10 juta keluarga. Dan kedua adalah kategori level pemasukan mereka dibagi jadi 3 kategori. Yang pertama adalah $150 sampai $200 per bulan. Yang kedua $300 sampai $600 per bulan. Dan yang terakhir $1.800 per bulan. Terus yang ketiga adalah RIA Novosti menyatakan bahwa jumlah kelas menengah itu 15% sampai 70%. Nah, tapi estimasi ini kan kayak jauh banget kan ya, 15% kok dia itu bisa dia sampai lompat ke 70%. Ini karena estimasi middle class ini selalu bergantung pada konsep middle class yang ada di barat, yang lebih ke eurosentris gitu. Dia itu tidak mencerminkan keadaan perekonomian di Rusia dan keadaan hidup di Rusia itu sebetulnya gimana, tapi kayak terlalu apa namanya, dia itu bergantung pada konsep middle class yang ada di Western gitu ya. Dan itu kayak akhirnya pada tahun 2020 di dalam sebuah interview si Putin itu menggunakan metode World Bank untuk menentukan kelas menengah di Rusia itu kayak gimana. Jadi kayak menggunakan metode World Bank ini, Putin menyatakan bahwa sekitar 70% masyarakat Rusia itu termasuk kelas menengah dan dia itu tidak menggunakan kayak metode apa namanya yang strictly West gitu ya, bukan yang kayak barat-baratan tapi menggunakan metode World Bank. Bisa di next? Kemudian ada argumen Rusia memiliki kelas menengah, tapi masih berada di tahap embrionik. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kelas menengah di Rusia memproduksi sepertiga dari GDP. Kemudian kelas menengah itu merupakan 15% dari populasi. Dan mereka itu kategori orang-orang yang memiliki pendidikan dan hidupnya itu berkecukupan. Terus yang ketiga adalah middle class ini merupakan kaum yang rentan. Jadi mereka itu masih memerlukan dukungan dari negara. Bisa di next? Terus kemudian adalah Rusia tidak memiliki kelas menengah sama sekali. Ini disebabkan oleh satu perubahan, maaf itu typo, perubahan ke ekonomi pasar setelah runtuhnya Uni Soviet, yang dimana itu menyebabkan sebuah krisis ekonomi. Kemudian ada kemunduran standar hidup bagi beberapa bagian masyarakat, di contohnya adalah sektor intelektual dan sektor industri, namun ada kemajuan bagi bagian lainnya, yaitu keuangan, asuransi, dan kredit. Terus habis itu kekurangan kondisi penting yang dimiliki oleh negara-negara lainnya. Jadi maksudnya
di Rusia itu masih kurang kondisi yang ada di negara lainnya seperti ekonomi yang makmur, terus abis itu pasar tenaga kerja yang stabil, terus akses ke berbagai institusi dan organisasi, serta kemampuan untuk beradaptasi pada perubahan. Jadi kondisi-kondisi penting itu dimiliki di negara lainnya, tapi di Rusia ini masih belum dimiliki, sehingga ini kayak menciptakan argumen bahwa kelas menengah ini tidak ada sama sekali di Rusia. Next. Lalu kemudian ada kelas menengah di Rusia yang argumennya itu terakhir, Rusia memiliki kelas menengah namun miskin. Yang ini disebabkan oleh kriteria yang digunakan berbasis hanya kepada pemasukan, dan yang kedua adalah white collar dalam standar edukasi dan kompetensi, namun blue collar ketika menggunakan kriteria barat. Gitu. Kasih. Oh ini Rusli belum datang ya? Karena bagian dia ini. Mungkin saya bisa jelaskan sekilas. Oh oke, silakan Satya. Oke, jadi konsep Duma itu pertama kali diterapkan pada tahun 1906. Nah, sebelumnya itu Rusia itu merupakan sistem monarki absolut seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, di mana memang Tsar yang memiliki otoritas tertinggi. Namun, negara kekalahan Rusia pada tahun 1905, di mana Rusia berperang dengan Jepang, itu menimbulkan suatu revolusi di Rusia pada tahun 1905, yang revolusi itu ujung-ujungnya ditumpas oleh Tsar. Tetapi Tsar Nicholas kedua itu masih mau melakukan kompromi, karena jika dia tidak kompromi, justru dia bisa digulingkan lebih mudah. Nah, akhirnya akhirnya terdapat Oktober Manifesto, di mana pada manifesto itu si Tsar ini memperbolehkan adanya konstitusi dan Duma atau parlemen, sehingga si Tsarnya itu mau nggak mau harus sharing power atau berbagi kuasa dengan kelompok-kelompok sipil. Nah, di Duma pertama atau pemerintahan pertama itu selebihnya didominasi oleh partai-partai oposisi, yang pada saat itu ada Partai Demokrat Konstitusional atau Kadit dan Trudovik yang merupakan kelompok buruh. Nah, Partai Kadit dan Trudovik itu haluannya pada saat itu masih liberal moderat. Jadi yang mau mereka implementasi itu bukan sistem sosialis atau komunis, belum sampai situ, tapi sistem yang sudah dimiliki oleh Inggris pada saat itu, yang merujuk kepada sistem liberal konstitusional. Nah, isu utama yang dibahas pada saat itu adalah reforma agraria, di mana Duma itu menuntut pembebasan tanah secara paksa untuk diberikan kepada petani. Nah, walaupun sistem Duma ini dipilih oleh rakyat secara demokratis, tetapi ujung-ujungnya sistem Duma ini atau parlemen ini masih dihambat oleh Tsar serta pemerintahnya, di mana walaupun Tsar sudah membentuk parlemen atau Duma, ia masih tidak mau melakukan konsesi terhadap isu-isu seperti tanah. Nah, sehingga karena krisis ini, Duma itu justru dianggap terlalu radikal oleh Tsar, sehingga pembubaran ini dipelopori oleh Manifesto Viborg, di mana perlawanan sipil seperti penolakan bayar pajak dan wajib militer itu merupakan suatu tindakan perlawanan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sipil melawan Tsar. Next. Oke, kemudian ada Duma kedua. Nah, setelah pembubaran Duma pertama, terdapat pemilu lagi. Ternyata yang menang bukan partai-partai moderat. Bukan. Yang pas saat itu yang menang itu memang partai-partai moderat, tetapi justru partai-partai radikal
mulai masuk ke parlemen karena banyak orang frustrasi atas sistem Duma saat itu, di mana mereka sudah milih representatif sendiri atau memilih memilih perwakilan sendiri. Ternyata kebijakan yang mereka terapkan itu justru ditolak sama SAR, sehingga banyak banyak orang yang tertarik kepada partai-partai seperti Bolshevik dan Menshevik pada saat itu. Mereka partainya masih partai sosial demokrat namanya, partai sosial demokrat buruh yang pas itu. Jadi Bolshevik dan Menshevik pada saat itu masih satu partai. Nah, tapi ujung-ujungnya Duma ini cuma bertahan hanya 102 hari karena ada konflik terhadap isu tanah, di mana gesekan gesekan terhadap pemerintah itu justru semakin menguat. Nah, ujung-ujungnya karena Duma tidak bisa memerintah, ujung justru dibubarkan oleh Tsar karena di karena ada suspicion terhadap konspirasi, di mana faksi sosial demokrat yang tadi saya sudah bilang sebelumnya, sosial demokrat mencakupi Bolshevik dan Menshevik ini justru dituduh sebagai kaum atau kelompok pemberontak, sehingga Perdana Menteri Piotr Stolypin itu justru menuntut pencabutan imunitas 55 anggota Duma. Nah, ketika Duma menolak, Tsar ujung-ujung membubarkan Duma kedua secara final pada tanggal sekian itu. Sehingga pada tanggal 3 Juni itu ada perubahan undang-undang di mana pemilu se- secara sepihak oleh Tsar itu tanpa persetujuan Duma itu, yang undang-undang pada saat itu menyatakan bahwa Duma kedua itu merupakan pelanggaran konstitusi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada Duma ketiga, di mana memang ada perubahan undang-undang, tetapi hak suara petani itu justru malah semakin dibatas. Ini juga mencakup pekerja dan kaum minoritas juga. Pada saat itu komposisi Duma itu karena hak suara petani dan pekerja mulai dibataskan, justru makin konservatif atau makin pro Tsar Dumanya. Nah, karena itu Partai Oktobris atau Union of 17th of October itu muncul sebagai partai yang dominan. Nah, Duma ini terutama dipimpin oleh Perdana Menteri Stolypin, di mana karena Stolypin yang berkuasa dan faksi yang menguasai Duma itu pro pemerintah, akhirnya beberapa reformasi signifikan bisa berjalan dengan lancar, walaupun reformasinya itu memang sesuai dengan kemauan pemerintah ya, di mana reformasi agraria Stolypin mampu bisa disahkan. Tapi di dalam mayoritas pemerintahan Duma ini ada dua blok, di mana ada mayoritas kanan yang mendukung pemerintah dan mayoritas yang kadet yang mendukung liberalisme, karena kelompok kadet ini seperti yang saya sebutkan pada awal, mereka condongnya melihat Inggris sebagai negara model sistem parlementernya dan liberalismenya itu sebagai negara yang kita harus ikutin. Dan sedangkan sistem yang diterapkan oleh Duma ketiga itu merupakan sistem yang terlalu terbelakang oleh kelompok-kelompok kadet ini. Oke, selanjutnya. Dan yang keempat, Duma yang terakhir. Nah, ini pemerintahannya ini terbentuk setelah Stolypin dibunuh. Karena banyak kaum-kaum buruh dan petani sama sekali tidak menyukai Stolypin karena dia kebijakan dia yang pro pemerintah. Nah, setelah terbentuknya Duma keempat, terjadi Perang Dunia Satu yang justru kekalahan militer Rusia itu menyebabkan Duma Duma keempat ini berubah
signifikan. Nah, Duma keempat ini ujung-ujungnya menggulingkan Tsar melalui revolusi Februari, di mana sistem Duma keempat ini berubah menjadi pemerintah sementara yang tugasnya untuk melanjutkan perang melawan Jerman pada saat itu, pada Perang Dunia I. Nah, ujungnya pemerintahan sementara ini tidak bertahan lama, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, di mana mereka mencoba mengimplementasikan sistem republikanisme dan demokrasi, tetapi sistemnya itu sangat kacau, sehingga Duma keempat berakhir pada Revolusi Oktober ketika kelompok Bolshevik melakukan kudeta yang dilakukan oleh Vladimir Lenin. Oke, next. Kemudian akan dilanjutkan faksi-faksi, di mana ini lebih berfokus kepada faksi-faksi atau kelompok politik modern. Nah, pada saat ini, dan ini sudah fakta selama 20 tahun, itu Partai United Russia atau UR atau Единая Россия dalam bahasa Rusia itu merupakan partai dominan yang yang memang loyal terhadap Vladimir Putin. Mereka ideologinya itu Big Ten, yang artinya itu mencakupi semua ideologi dari sayap kanan ke kiri. Tetapi dalam praktiknya mereka merupakan partai konservatif dan nasionalis di Rusia. Nah, selama 20 tahun belakangan ini, mereka satu-satunya partai yang memerintah Rusia. Jadi, selama 20 tahun dari pemilihan pertamanya Vladimir Putin hingga sekarang, Partai United Russia (UR) ini justru belum pernah dikalahkan dalam pemilu. Nah, tetapi ada partai lainnya. Contohnya ada KPRF atau Partai Komunis Federasi Rusia yang haluannya kiri, dan mereka berideologi Marxis-Leninis, di mana mereka menginginkan restorasi Uni Soviet. Terus kemudian ada Liberal Democratic Party of Russia atau LDPR, Partai Liberal Demokratik Rusia. Nah, yang kocaknya itu, ini Partai Liberal Demokrasi Rusia ini justru bukan partai liberal atau partai demokrasi. Mereka justru kelompok sayap kanan, karena pemimpinnya Vladimir Zhirinovsky itu dulu yang pas membentuk partainya itu, dia justru beride-ide ngambil label liberal dan demokratik untuk mengambil perhatian. Padahal secara kebijakan mereka justru menginginkan restorasi kekaisaran Rusia. Nah, selanjutnya ada Just Russia atau dalam bahasa Rusia singkatannya Partai SR. Mereka partai kiri moderat yang pro-Kremlin. Mereka menganut sistem ekonomi sosial demokrat. Jadi sama seperti sosialis moderat yang sudah disebut sebelumnya. Kemudian ada partai-partai liberal yang mereka sebenarnya oposisi yang benar-benar mengancam pemerintahan Putin. Mereka mereka mencakup partai Yablaka, terus ada partai Россия Будущего atau partai Rusia Masa Depan, dan partai Parnas. Nah, yang partainya Rusia Budущего ini sempat dipimpin oleh Alexei Navalny. Dia seorang tokoh oposisi yang paling populer. Pokoknya dia menentang kebijakan-kebijakan Putin dan menentang korupsi yang dilakukan oleh United Russia. Namun ujung-ujungnya partai Россия Будущего dan Parnas ini justru dilarang oleh pemerintah karena berbagai konflik-konflik. Nah, secara teori ini Rusia emang multipartai, banyak partainya. Tetapi partai-partai oposisi yang ada seperti KPRF, LDPR, dan SR ini yang masih legal itu justru dicap controlled opposition atau oposisi yang dikendali oleh media-media barat atau media-media independen, di mana mereka menilai partai-partai seperti KPRF dan LDPR itu sebagai partai oposisi palsu yang hanya ada untuk menciptakan ilusi adanya oposisi di dalam sistem politik Rusia modern. Oke, selanjutnya.
Oke. Oke, makasih banyak. Ya, oke, ada yang ingin ditanyakan? Itu untuk materi materi partial, apakah ada yang masih bingung atau mungkin masih ada pertanyaan tentang materi partial atau mungkin materi pauji juga? Saya tadi juga ada yang minta eksplanasi partial dulu sebelum materi pauji. Ya. Oke, Raihan, Oke, nah, Yusuf, silakan. silakan. Oke, sebelumnya izin abang-abang dan kakak-kakak. Sebelumnya mau nanya dong, kalau misalkan tahun kemarin yang sama Pak Arcel itu model ujian UTS-nya itu kayak gimana ya? Soalnya setahu saya ya tahun ini tuh, jadi model ujian dari Pak Arcel tuh kita perlu bikin atau perlu punya argumen tersendiri terhadap apa ya? Terhadap beberapa struktur pemerintahan di Rusia dan juga struktur sosial yang ada di Rusia dan juga kelas menengah gitu. Jadi kayak apakah di tahun lalu juga sama kita harus mempersiapkan argumen kita dan bukti-bukti pendukung eh, untuk apa ya memperkuat argumen kita sendiri soal struktur sosial dan juga struktur pemerintahan di Rusia itu sendiri. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, saya pribadi emang bukan kelas partial tahun lalu, tapi mungkin saya bisa menjelaskan beberapa mekanismenya atau sistemnya. Untuk ujian tahun lalu, ini berdasarkan asumsi atau prediksi saya itu, ujian tahun lalu itu sistemnya itu belum open book UTS, baru open booknya UAS. Jadi mungkin yang dibahas itu eh, untuk nyetor sumber-sumber untuk memperkuat argumen itu, seingat saya itu opsional, di mana bisa ada jawaban apa aja, tetapi untuk sistem menerapkan eh, apa tuh sumber-sumber untuk memperkuat argumen itu justru mungkin menambah menambah nilai. Bentar, ini ada penjelasan. Oh ya, tadi ada Muhammad Ramadan Musli yang sayangnya tidak bisa hadir, dia kelas Pak Parcel. Nah, seingat saya sih UAS emang bikin eh, doc sendiri di mana ada argumen-argumen beserta sumbernya, tapi untuk UTS mungkin karena tidak open book sama dilakukan on the spot, seingat saya sih ti- tidak harus mencantumkan sumber atau beberapa hmm, paper akademik untuk memperkuat argumen, justru opsional, atau kalau misalnya cantum justru menambah poin. Itu untuk seingat saya aja sih di untuk partial. Saya sih belum, saya sih yang pas semester yang pas tahun lalu eh masyarakat dan pemerintahan bukan sama dia. Begitu saja yang saya bisa jawab. Mungkin yang lain bisa jawab dari kakak-kakak. Oke, gua bisa bantu dikit untuk dari Pak Acel UTS-nya, walaupun gua bukan Pak Acel ya, gua mau tambahin dikit. Kalau dari tahun kami itu Pak Acel tuh ini SI sih, jauh dia jatuhnya SI. Kalau untuk kayak bikin argumen sendiri, katanya lebih katanya kayak ini deh pendapat gitu, mungkin aja ya. Setahu gue itu cuman itu aja dari teman-teman gue tanya kalau untuk UTS-nya Pak Acel sih kayak gitu, kayak SI gitu aja sih. Oh bentar, berarti enggak, berarti on the spot apa enggak? Kalau Poinnya kalau waktu pas itu apa ya, tahun waktu lalu. tahun lalu tuh esainya tuh kayak esai ini di kerjainnya secara offline gitu, Open book nggak di situ? nggak open book. Oke, oke, oke. Baik. Mungkin itu aja yang bisa gue tambahin. Oke, kira-kira bisa terjawab.
sangat terjawab, kakak terima kasih. Tapi sebelumnya saya izin bertanya lagi. Kan sebelumnya di kelas terakhir itu Pak Arcel menjelaskan bahwasannya ada dua teori pendapat, yaitu antara struktur yang membentuk relasi atau relasi yang membentuk struktur. Nah, di situ saya masih bingung maksudnya itu apa. Mungkin dari kakak bisa memberi penjelasan terkait hal tersebut. Kira-kira ada di slide yang di tadi nggak yang kita sudah jelaskan? Yang SAR, nah yang ini. Oh, yang SAR. Ya, jadi antara dari kan kalau misalkan relasi membentuk struktur itu, rakyat itu membutuhkan perlindungan dari yang lebih kuat, contohnya yaitu SAR, dan itu membentuk relasi seperti piramida kan. Nah, sedangkan kalau misalkan yang saya tahu, yang saya tangkap itu kalau misalkan struktur membentuk relasi itu, struktur dulunya terbuat yaitu ada SAR, kemudian di bawah-bawahnya dan sebagainya sampai ke petani, dan mereka menjalin relasi dan apa ya, misalnya itu membuat simbiosis mutualisme antara rakyat mendapatkan perlindungan dan SAR mendapatkan upeti dari rakyat. Oke, oke, oke. Untuk ini kita bisa bagi menjadi dua periode. Ada periode sebelum abolisinya perbudakan dan sesudah. Nah, untuk periode sebelum abolisi perbudakan, berarti periode sebelum Tsar Alexander kedua itu strukturnya itu, relasinya itu eh, si penguasa kuat dan penguasa lemah itu atau kaum-kaum bangsawan itu memperoleh kekayaannya itu melalui budak-budak itu. Jadi petani itu sangat bergantung kepada penguasa-penguasa tersebut. Nah, si tsarnya sendiri itu justru juga tergantung kepada para penguasa atau bangsawan-bangsawan tersebut, karena bangsawan tersebut itu yang memiliki kekayaan atau pengaruh di dalam ekonomi dan pemerintah-pemerintah pada saat itu. Jadi walaupun tsar memimpin secara absolut, dia masih harus bergantung kepada penguasa-penguasa yang memiliki petani tersebut, di mana petani itu yang dimiliki oleh penguasa itu memproduksi kekayaannya. Nah, kekayaannya itu bisa dalam bentuk grain, atau kayak hasil tanian yang diambil ahli oleh penguasa kuat atau penguasa lemahnya untuk diekspor ke luar negeri sehingga mereka mendapatkan kekayaan. Begitu untuk sistem dalam perbudakan. Nah, tapi setelah perbudakan justru ada sistem semi feodal yang terbentuk, di mana Rusia itu di antara feodalisme dan kapitalisme, di mana walaupun penguasa-penguasa atau bangsawan ini harus membebaskan budaknya, mereka secara teori mereka secara teori emang begitu, sudah membebaskan budak-budaknya, tetapi secara praktis mereka technically masih punya petani mereka. Soalnya petani mereka walaupun dibebaskan harus bayar utang untuk para penguasa-penguasa pada saat itu. Nah, pada saat itu walaupun para penguasa sudah membebaskan budak, mereka masih dominan di ekonomi sehingga Tsar sangat bergantung terhadap penguasa-penguasa tersebut, sehingga beberapa kebijakan modernisasi itu sempat terhambat gara-gara banyak penguasa itu justru bakal kehilangan kekayaannya kalau misalnya ada reformasi tersebut. Itu mungkin alasan kenapa SAR sangat eh, gimana ya, kepala batu, atau SAR sangat eh, menentang sistem Duma yang dia buat sendiri, karena kekuatan dia sangat bergantung terhadap bergantung kepada banyak penguasa ini, dan penguasa ini tidak mau eh, kehilangan kekayaannya, sehingga tidak ada perkembangan kapitalisme pada saat itu, justru agak stuck di antara feodalisme dan
kapitalisme pada saat kekaisaran sebelum revolusi. Jadi kehitungnya itu emang kaum-kaum bangsawan yang benar-benar mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi ekonomi, sementara Tsar itu mempunyai kekuatan untuk melakukan kebijakan-kebijakannya. Lebih begitu. Apakah sudah menjawab? Oke Bang, terima kasih. Oke. Kira-kira ada yang mau tanya lagi? Untuk bisa apa aja, bisa Pak Oji, bisa Pak Arcel. Boleh tanya sepuasnya. Mungkin ada poin-poin yang di sini yang masih bingung, atau mungkin materi Pak Oji masih ada yang bingung. Soalnya banyak banyak juga itu materi-materi yang dibahas seperti Slavovil dan Zapatniki dan konsep-konsep politik yang sudah dibahas. Kira-kira ada pertanyaan? Oh itu Oke, Wisnu. dari Wisnu. Silakan. Wisnu. Mic-nya mungkin. Mic-nya nggak Tes, dekat. tes. Oh, oke, Nah, oke. nah ya Kedengaran, ada. kedengaran. Oke, no, no. Ini pertanyaannya lebih ke arah yang itu sih, yang tadi yang Polybios itu di materi Pak Oji. Saya Oke. masih belum paham soal yang itu kan ada soal itu. Kita bawa contoh Rusia sebagai yang siklus atau perpindahan tentang sistem pemerintahan itu. Nah, sebenarnya kita udah membaca kasusnya, tapi kalau secara siklus yang dijelaskan tadi itu kayak gimana ya? Kayak kan dari monarki, kemudian jadi tirani, kemudian jadi demokrasi singkat, lalu seterusnya gitu loh. Kayak berakhirnya seperti apa berarti? Oke, itu untuk sistem Polybios itu sebenarnya eh, berbeda dari negara-negara itu. Yang dijelaskan sebelumnya itu teori klasiknya, yaitu teori berdasarkan apa yang sudah diobservasi pada masa Yunani kuno. Nah, yang tadi saya jelaskan itu penerapan teori ini kepada konteks Rusia, di mana Oh, pemerintah-pemerintah itu berubah dan tidak selalu konstan. Jadi kalau misalnya kita baca Uni Soviet itu nggak selalu ada satu diktator atau nggak selalu partai yang berkuasa, justru ada perubahan-perubahannya gitu. Demikian rupa juga dengan sejarah negara sendiri, sejarah kita sendiri Indonesia, di mana sistem Polybius justru bisa diobservasi juga, gimana kita berubah dari demokrasi liberal, tapi karena sistem demokrasi liberalnya itu kacau, akhirnya kita ke otoriter orde lama, tapi orde lama sistem otoriternya juga kacau sehingga orde baru yang berkuasa, tetapi beberapa dekade kemudian orde baru mulai kacau dan reformasi yang berkuasa, dan ada konsep democratic backsliding pada saat ini, di mana walaupun kita sudah merasa seperti negara demokrasi, kita merasa kok suara-suara kita mulai terbungkam ya, atau negara ini makin tidak nyaman untuk ditempati. Jadi begitu, itu Polybios yang di slide sebelumnya itu eh, menjelaskan teori Polybios pada Yunani kuno, maksudnya teori secara klasik. Sedangkan konsep Polybios itu bervariasi dari negara ke negara, begitu. Itu untuk Polybius. makasih Kak. Oke. Oke, ada lagi Ada lagi. yang mau bertanya? Bisa tanya apa aja, Pak Arcel atau Pak Oji. Kira-kira ada lagi?
10 detik dari sekarang mungkin tutup kalau gitu. Yap, kita tunggu. Oke. Ya, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Oke. Oke, kalau gitu kami tutup sebentar. Ini daftar pustakanya tadi. Kalau ingin baca ke artikel ilmiahnya ini yang saya kutip tadi, Ergashevich dan Terang, itu silakan. Karena itu tadi saya paparkannya itu sangat sedikit saja. Yang juga dikutip oleh Kinanti ini dua. Piotr Savelyev dan Samson Krasvelnikov, silakan. Ini dari YouTube, ini dari eh, semacam ya artikel tapi satu lembar saja, silakan dibaca. Oke, kalau tidak ada yang ingin tanyakan, dengan demikian berakhirlah banyak kali kita pada hari ini. Ya, terima kasih banyak Satya, Kinanti, dan Tony sudah mengajar, dan para hadirin yang mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Ini rekor lagi ya. Tadi sempat menyentuh total 26, 27 partisipan, itu rekor lagi dari yang sebelumnya sekitar belasan, 16-an. Oke, dengan demikian berakhir pertemuan kita, bagi kali kita, saya di sini tutup. Oke, makasih banyak sekali lagi. Saya akan upload ntar recordingnya dan juga kanvanya. Ya, dengan demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua. Silakan Waalaikumsalam. Terima ya. kasih, Bang. Yuk, sama-sama semua. Terima kasih. Sama.